Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini Bunda akan membahas pembelajaran tematik subtema 1 ya. Karena kemarin baru semua mengirimkan, jadi Bunda baru mau ngasih pembahasannya sekarang ya. Nah, langsung saja kita ke halaman tematiknya, halaman 7, yaitu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kita lihat kemarin mencari gagasan pokok itu biasanya letaknya kalau nggak di awal, di akhir ini ya, teks ya, di akhir paragraf yang ada di teks. Jadi kalau misalkan paragraf yang ini kita mencari keberagaman budaya, berarti kita baca dulu. Nah, ini ya, jadi dia bacaannya ada di halaman 4. Nah, untuk keberagaman budaya ini adalah judul teks ya. Kemarin ada yang ngejawab ini, kalau jawabannya ini salah ya. Ini adalah judulnya. Keberagaman budaya ini judulnya. Kemudian setelah kita baca, kita cari gagasan pokoknya. Gagasan pokok itu yang gimana? Gagasan pokok itu adalah kalimat di suatu paragraf, yaitu letaknya kalau nggak awal, di akhir. Tiap paragraf punya satu ya. Nah, karena ini terdiri dari satu paragraf bacaannya. Kenapa terdiri dari satu paragraf? Karena yang menjorok, kalau ada tanda menjorok ini tanda untuk satu paragraf ya. Ini adalah untuk bacaan ini gagasan pokoknya satu, yaitu keberagaman budaya dan adat istiadat Indonesia. Itu adalah gagasan pokoknya. Kemudian untuk gagasan pendukungnya, dia yang satu, setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah yang berbeda. Ini gagasan pendukungnya yang pertama. Kemudian ini adalah kalimat penjelas. Kemudian gagasan pendukungnya lagi, bentuk rumah adat mencerminkan identitas suatu bangsa. Terus gagasan pokok lagi, kesenian adalah unsur budaya daerah. Terus adat istiadat adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh suatu masyarakat. Terus di Indonesia terdapat beragam suku bangsa, atau misalkan ini kurang tepat ya, di Indonesia itu memiliki beragam macam makanan kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan gagasan pendukungnya tadi bisa bahasa daerah, rumah adat, kesenian daerah, upacara adat, makanan tradisional kayak gitu nggak apa-apa ya. Nah, kemudian kain tradisional, atau Indonesia juga kaya kain tradisional. Kemudian senjata tradisional, setiap daerah mempunyai senjata tradisional kayak gitu juga nggak apa-apa, kayak gitu ya. Terus next, kemarin untuk yang halaman 8 itu mayoritas semua udah benar. Kemungkinan di Google juga banyak ya, jadi semua itu udah benar. Terus nomor 9 juga udah benar semua, jadi nggak usah Bunda bahas ya kalau udah benar ya, benar semua. Terus kita lanjut ke halaman 14. Ini kemarin juga udah benar semua, yaitu bentuk kerjasama yang ada di rumah. Kalau yang ada di rumah itu berarti yang dikerjakan di rumahnya, bukan yang misalkan membersihkan kelas tapi ngejawabnya di rumah, berarti salah begitu ya. Kalau yang bekerja sama di rumah, misalkan bersama ayah ibu melihara tanaman di halaman rumah. Terus yang kedua, bersama ibu membantu memasak, terus mencuci piring, mencuci kendaraan bersama-sama, seperti itu ya. Kemudian halaman 16, yaitu ini salah ya soalnya ya, bentuk kerjasama yang ada di sekolah ya, bukan rumah. Nah, bentuk kerjasama yang di sekolah itu contohnya bersama dengan teman-teman membersihkan ruang kelas, benar ya, seperti itu. Terus kemudian bersama teman-teman, yaitu mengerjakan tugas kelompok, bisa. Terus membersihkan lingkungan sekolah, kemudian menyiram tanaman ya, sama-sama menata kelas secara rapi bersama-sama kayak gitu. Kemudian yaitu bentuk kerjasama yang ada lingkungan masyarakat. Yang ada lingkungan masyarakat berarti yang di sekitar tempat tinggal ya, sekitar rumah, melakukan kegiatan siskampling. Terus ronda ya, sama aja siskampling. Terus PKK kayak gitu. Habis melakukan kerja bakti kayak gitu ya. Terus next halaman 18. Halaman 18 yaitu sikap
menghormati keberagaman. Keberagaman itu apa? Keberagaman itu adalah macam-macam perbedaan yang ada di masyarakat. Misalkan ada yang agamanya Hindu, agamanya Islam, kayak itu namanya keberagaman dari segi agama. Nah, sikap menghormati keberagaman itu yang pertama, kalau ini jawabannya fleksibel ya, jadi banyak banget jawabannya. Banyak yang benar juga kemarin. Nah, Bunda akan ngasih contoh jawaban untuk sikap menghormati keberagaman itu. Yang nomor 1, menghormati orang yang berbeda agama, suku, dan pakaian. Kayak gitu ya dari segi ini masing-masing. Kemudian yang nomor 2 adalah berteman kepada siapa aja tanpa membeda-bedakan dari ras, suku, kayak gitu ya. Misalkan si A dari suku Jawa, dia nggak mau berteman dengan si B dari suku Sunda, tapi nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kalau kita harus mencerminkan sikap menghormati keberagaman, jadi harus berteman kepada siapa aja ya. Misalkan beda suku ya harus berteman, jadi nggak boleh ya. Kemudian tidak mencela kepada orang yang berbeda suku seperti yang kayak tadi ya. Terus mengganggu, tidak boleh mengganggu ketika teman yang berbeda agama sedang beribadah ya. Terus sikap tidak menghormati keberagaman. Nah, ini juga banyak banget. Yang pertama, tidak mau berteman dengan teman yang berbeda agama. Terus menjelekkan agama, suku, atau ras yang berbeda. Yang nomor 3, tidak menghargai pendapat ketika sedang musyawarah atau sedang mengerjakan tugas kelompok, gitu juga ini ya, bisa ya. Kemudian Bunda cari lagi yang kemarin yang banyak salah. Untuk mencari gagasan pokok dan pendukung, kemarin masih banyak yang salah ya. Kita lanjut halaman 32 yaitu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, kali ini adalah teks bacaan yang berjudul bentuk persatuan dalam keberagaman. Berarti yang atasnya ini ya. Nah, ini judulnya bentuk persatuan dalam keberagaman di sekolah. Kemudian ini ada berapa paragraf? Ada 3. Kenapa ada 3? Jadi menjoroknya ada 3. 1, 2, 3 ya. Nah, ini untuk gagasan pokoknya. Yang pertama ini adalah terletak di awal paragraf. Nah, kemudian untuk kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu adalah gagasan pendukungnya. Kemudian yang paragraf kedua ini gagasan pokoknya terletak juga di awal paragraf. Terus yang kalimat kedua, ketiga ini adalah gagasan pendukungnya ya, yang lainnya ya. Kemudian paragraf ketiga, untuk kalimat pertama ini adalah gagasan pokoknya ya. Kemudian yang lainnya adalah gagasan pendukung. Terus untuk halaman 34 kemarin juga udah ini semua ya. Halaman 36 kemarin juga udah benar. Nah, untuk halaman 38 informasi dari bacaan meriahnya Pawai Budaya 2016. Nah, untuk mencari informasinya kita harus membaca dulu halaman 37 ya. Jadi meriahnya Pawai Budaya 2016. Nah, untuk mencari informasi itu kita harus membaca dulu sampai selesai dan memahami. Nah, kemudian kita mencari yang benar-benar ada di bacaan tersebut ya. Tidak misalkan isinya tentang pawai, ntar kita nyarinya yang lain kayak gitu, nggak boleh ya. Nah, salah satunya ini adalah misalkan Pawai Kirap Budaya memperingati hari jadi Kabupaten Berau ke-63 dan Kota Tanjung Redap ke-206 yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kayak gitu juga udah boleh ya, jadi yang sesuai. Kemudian halaman 39 mencari gagasan pokok dan pendukung. Nah, untuk halaman 39 ini adalah disuruhnya teks bacaan yang Tari Pakarena. Kemarin ada yang jawab yang Pawai Budaya ya. Yang Tari Pakarena ini adalah yang ini ya. Tari Pakarena. Halaman 38 ya. Nah, ini adalah
paragraf 1. Kemudian ini adalah paragraf 2. Nah, untuk mencari gagasan pokoknya, kita harus baca terlebih dahulu semua ya. Jadi kalau udah dibaca semua, berarti kita tahu mana kalimat yang menjadi kalimat pokok, terus kalimat pendukung atau kalimat penjelasnya. Nah, kemudian untuk tari Pakarena ini, yang gagasan pokoknya terletak di awal paragraf. Ingat, untuk gagasan pokok itu selalu terletak, kalau nggak di awal paragraf berarti awal sini, berarti di akhir. Akhir tuh ini ya. Nah, jadi untuk gagasan pokok ini terletak di akhir paragraf ya. Yaitu apa? Gagasan pokoknya tari Pakarena. Kemudian untuk paragraf kedua, gagasan pokoknya terletak di kalimat pertama atau di awal paragraf. Kenapa di awal paragraf? Karena misalkan tari Pakarena memiliki gerak-gerak yang indah ya. Nah, gerak-gerak tak indah tari Pakarena ini, nah, kata gerak-gerak indah tari Pakarena ini adalah menjelaskan dari ini ya, tari Pakarena memiliki gerak-gerak yang indah. Jadi ini menjelaskan dari kalimat yang gagasan pokok tadi, seperti itu ya. Kemudian halaman 41. Untuk halaman 41 yaitu sikap yang mendukung persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Nah, ini misalnya juga banyak banget mematuhi aturan keluarga, melaksanakan perintah dari orang tua, terus ikut membantu ibu masak kayak gitu ya. Jadi ikut membantu pekerjaan yang ada di rumah kayak gitu juga termasuknya mendukung persatuan dan kesatuan ya. Kemudian sikap yang mendukung persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Ini juga banyak banget kalau yang mendukung kesatuan di lingkungan sekolah, yaitu 1, mentaati tata tertib. Nah, kemudian yang kedua adalah kerja bakti, membersihkan lingkungan kelas kayak gitu ya, membantu teman yang sedang kesulitan seperti itu. Kemudian sikap yang mendukung persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat itu contohnya gotong royong, terus kerja bakti, terus melaksanakan persiapan untuk 17 Agustus kayak gitu ya. Kemudian untuk halaman 45 ini kemarin juga banyak yang benar. Kemudian halaman 44 ini kemarin juga udah benar semua ya. Nah, jadi alat mustahil kita cari di bacaan ini semua ada ya. Nah, kemudian untuk halaman 46. Untuk halaman 46 yaitu kita disuruh mencari tentang berbagai macam keragaman. Nah, untuk keragaman sosial itu contohnya apa aja? Jadi keragaman sosial itu contohnya adalah keragaman bahasa, adat, dari segi agama, suku kayak gitu, termasuk keragaman sosial. Nah, kemudian dari keragaman ekonomi itu dari segi pekerjaan ya, misalkan ya pedagang, buruh, terus guru, dokter kayak gitu. Tapi carinya yang di lingkungan provinsi ya, berarti yang ada di sekitar provinsi kita. Kemudian keberagaman budaya itu dari segi pakaian, tarian, lagu seperti itu. Kemudian keragaman etnis atau suku. Etnis itu suku, misalkan suku yang sekitar kita aja ya, sekitar tempat tinggal kita, misalkan suku Jawa, Sunda, Betawi, suku Batak begitu ya. Kemudian keberagaman agama itu adalah macam-macam agama, misalkan ada agama Islam, Kristen, Hindu seperti itu ya. Kemudian untuk halaman 52 mencari informasi. Jadi mencari informasi ini kita membaca dulu bacaannya halaman di 51 sama kayak tadi. Jadi apa yang ada kandungan di bacaan ini kita tulis. Misalkan Bunda kasih contoh
Ini ya, Rasni dan Kansa baru saja mendapat bantuan 20 juta untuk bedah rumah mereka yang sudah tak layak huni. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Kemudian ini juga bisa. Kepedulian masyarakat Kotu, Desa Bapuang, Kecamatan Anggareja, Kabupaten Andrekang, Sulsel, Sulawesi Selatan terhadap sesama patut mendapat acungan jempol. Nah, jadi kita ambil dari kalimat-kalimat yang ada di bacaan ini ya. Kemudian untuk halaman 53, hal yang terbaik kita lakukan. Ini adalah ada orang yang terkena bencana ini ya, kena musibah ya. Nah, jadi sikap kita terhadap orang yang terkena musibah adalah bagaimana kita menolong korban bencana alam atau orang yang terkena musibah itu dengan semampu kita ya, misalkan dengan memberikan bantuan berupa apa? Pakaian, obat, terus seperti pakaian, obat, makanan dan lain-lain sesuai dengan kemampuan kita ya. Nah, kemudian kita langsung ke halaman 57, yaitu soal latihan akhir subtema 1. Yang untuk nomor 1, kata majemuk memiliki arti beragam ya. Jadi majemuk itu memiliki arti yang lebih dari satu. Kalau satu itu tunggal. Kemudian gagasan pokok biasanya terdapat di awal paragraf ya biasanya. Rumah adat Honai dari daerah Papua. Di sekolahmu ada yang menjadi guru, karyawan dan siswa, dan kewajiban di antara mereka berbeda sesuai dengan tugasnya ya. Sikap yang dapat merusak persatuan adalah saling menonjolkan perbedaan. Maksudnya kalau misalkan si A sama si B itu berbeda suku, jadi masing-masing dia kekeh sama sukunya masing-masing kayak gitu ya. Nomor 6, sikap yang benar terhadap perbedaan adalah berlapang dada ya, artinya sabar. Kalau yang A menonjolkan berarti dia menonjolkan masing-masing. Yang nomor 7, contoh kerjasama yang baik adalah kerjasama membersihkan kelas. Nah, kalau memberikan jawaban ketika ulang ini tidak boleh ini namanya ya. Kerjasama mengganggu. Nah, mengganggu itulah kegiatan yang tercela. Kemudian kerjasama mencuri juga tidak boleh. Nomor 8, di bawah ini yang tidak termasuk perbedaan sosial adalah adanya perbedaan minat dan bakat ya. Kemudian nomor 9, keanekaragaman suku dan budaya bangsa merupakan kekayaan bangsa yang harus dilestarikan ya. Lestarikan itu harus dijaga, dirawat dan seperti itu. Biar selalu ini ya. Kemudian nomor 10, alat musik daerah yang dipetik, contohnya adalah sasando dan sitar. Kalau angklung itu digoyangkan, kalau saluang itu ditiup, kalau kolintang itu dipukul, kalau saluang itu ditiup ya. Popon itu dipetik, rebab digesek. Kemudian nomor 11, kain tradisional Sacirangan berasal dari daerah Kalimantan Selatan yaitu Banjar. Terus Iwan Setiawan adalah penduduk asli Jawa Barat. Nah, kalau orang Jawa Barat itu adalah suku apa? Sunda. Suku Bugis itu di Sulawesi. Betawi itu suku biasanya Jakarta ya. Kemudian Togar melakukan percobaan tentang perabatan bunyi. Nah, hasil percobaan membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda. Nah, jadi bunyi itu merambat melalui benda padat, cair, dan gas ya. Nomor 14, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Ini maksudnya ruang hampa udara itu tidak ada udara, jadi nggak bisa ya. Tidak bisa merambat kalau tidak ada udara. Kemudian nomor 15, berikut ini yang merupakan sumber energi bunyi adalah gitar. Jadi gitar kalau dipetik kan dia menimbulkan suara ya. Kemudian untuk nomor 1, cara menghormati teman yang berbeda agama adalah dengan menghormati ketika teman tersebut sedang beribadah. Tidak banyak banget ini jawabannya ya. Tidak mengejeknya, kemudian tidak menghinanya, begitu ya. Kemudian toleransi itu artinya adalah sikap saling menghormati atau menghargai antar suku atau kelompok. Alat musik daerah Tifa itu berasal dari Papua dan Maluku. Kemudian tari Bong Jumpa berasal dari daerah Aceh. Samsul Bahri berasal dari Sumatera Barat. Nah, rumah adat Sumatera Barat itu adalah rumah gadang. Nomor 6, untuk merambat bunyi memerlukan
medium atau perantara. Nah, medium perantaranya itu adalah padat, zat padat, cair, dan gas atau udara. Alat pendengaran manusia disebut juga apa? Alat pendengaran manusia itu disebut dengan indera pendengar atau telinga, yaitu telinga. Tari kecak berasal dari provinsi Bali. Ciri khas gerakan tari kecak itu adalah keselarasan antara suara dan gerak oleh banyak penari tanpa komando. Jadi gerakannya itu bisa sama tanpa ada perintah dari orang, begitu ya. Nomor 10, tari tortor saat ini bisa dipakai untuk apa? Jadi tari tortor itu untuk tamu, seperti itu ya. Kemudian nomor 1, bagaimana cara melestarikan kain tradisional? Nah, dengan mengadakan pameran, dengan memakai kain tradisional tersebut. Kemudian kain tradisional yang ada di Indonesia itu adalah batik dan tenun ya. Berarti kita belajar menenun dan membatik, seperti itu ya. Kemudian nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud sumber bunyi. Sumber bunyi itu adalah benda-benda yang menghasilkan bunyi. Kemudian nomor 3, bagaimana cara menjaga keberagaman budaya Indonesia? Cara menjaga keberagaman budaya Indonesia itu adalah dengan mengenali budaya tersebut, mengajarkan budaya kepada orang lain, mencintai budaya sendiri, tidak terpengaruh dengan budaya asing, seperti itu ya. Saling menghormati antar budaya bangsa. Kemudian nomor 4, sebutkan 2 perbedaan yang biasa ditemukan masyarakat. Nah, di dalam masyarakat itu biasanya yang berbeda itu adalah suku, agama, bahasa, warna kulit, seperti itu ya. Masih banyak yang lainnya juga. Kemudian nomor 5, berikan contoh sikap saling menghargai antar suku, bangsa, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nomor 5 ini adalah sikap saling menghargai antar suku bangsa, yaitu menghormati agama orang lain. Misalkan si A agamanya Islam, tetangganya agamanya Kristen. Nah, kita wajib untuk saling menghormati ya. Kemudian tidak menjelekkan suku lain. Misalkan si A itu suku Sunda, si B suku Jawa. Nah, antara suku Sunda sama suku Jawa itu tidak boleh saling menonjolkan kelebihannya masing-masing ya. Jadi semua sama. Kemudian mencintai semua suku yang ada di masyarakat atau yang ada di Indonesia, seperti itu ya. Cukup sekian pembahasan tematik subtema 1 dari Bunda. Apabila ada salah, Bunda mohon maaf. Nah, untuk pembahasan subtema 2 insya Allah hari Minggu ya, soalnya masih banyak Ananda yang belum mengirimkan tugas, jadi Bunda belum bisa mengirimkan pembahasannya sekarang ya. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.